Shalom Jeremia Generation. Shalom. Lebih semangat lagi katakan Shalom Jeremia Generation. Shalom. Yang bersuka cita boleh sorakan. Lebih keras lagi sorakan. Kita percaya Tuhan kita besar dan mulia. Amin. Amin. Mari kita semua arahkan tangan kita dan katakan, Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Mari sama-sama kita mau nyanyikan kebesarannya, katakan. Senap hati aku memuji, senap jiwaku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Aku angkat tanganku memuji, aku angkat suara dan menyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menada memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Mari lebih lagi semangat, katakan haleluya. Mari sama-sama nyatakan. Hati aku memuji, senap jiwaku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menada memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Biarlah semua memujimu. Biarlah semua memujimu. Mari sama-sama kita beri kemuliaan buat Tuhan, sorakan. Sorakan haleluya. Yuk mari sama-sama teman-teman, sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, yuk mari JC, mari Yud, yuk mari cari posisi terbaikmu. Kemudian hari ini sebelum kita masuk dan kita dengerin firman Tuhan, aku mau ajak kita sama-sama untuk
bangun quality time sama Tuhan. Yuk sama-sama teman-teman, di rumahmu, di kamarmu, yuk hari ini sama-sama pastikan kita harus ketemu sama Tuhan. Kami Tuhan, satu kerinduan kami Tuhan hari ini, walaupun kami gak bisa ketemu satu dengan yang lain, walaupun semua serba terbatas Tuhan, kami cuma bisa ketemu secara online. Tapi biarlah Tuhan hari ini Tuhan, penyembahan kami Tuhan, pujian kami ini jadi penyembahan yang terbaik buat Tuhan. Menyanyikan sembah-Mu. Mari Jesse, mari yuk. Kau laki-laki perempuan yuk, mari angkat sembah-Mu. Sembah Tuhan. Ya mohon di rumahmu kau harus bangun gunung kudusmu sama Tuhan. Ya mungkin kau mulai jauh dari Tuhan. Ya kalau mulai kau gak dekat lagi sama Tuhan, ya kau harus bangun hubunganmu intim sama Tuhan. Ya mohon teman-teman, ini harus jadi titik balikmu sama Tuhan. Yuk situasi semakin gak mudah, yuk situasi semakin gak mudah, kau harus bangun hubunganmu dekat sama Tuhan. Haleluya, angkat sembahmu, haleluya, pujian. Mari jadikan ini kado terbaikmu buat Tuhan. Yuk mari lebih lagi sembah Dia, yuk mari lebih lagi sembah Dia. Hari ini kami datang menyembah Tuhan. Yuk mau gak boleh diam aja teman-teman, mau harus sembah Tuhan. Penyembahan Tuhan. Hari ini kami mau sembah Tuhan. Mari biar nyanyian ini jadi penyembahan terbaik.
was made to bless your name. Mari sama-sama kita mau lebih lagi sembah Tuhan. Bersama-sama katakan, that we faith by your goodness, overwhelmed by your majesty. Sweep away, sweep away your holy presence, giving over all of me. I was made to worship, I was made to worship, I was made for your embrace. I was made to worship, I was made to bless your name. I will bless the Lord at all times. I will bless the Lord at all times. I was made to worship, I was made to bless your name. I will shout your name, I will shout your praise forever. I will shout your praise forever. I was made to worship, I was made to bless your name. My bless cry out. My heart and flesh cry out for you to fill me up. You satisfy me. Fill me with courage, fill me with love from you. Lebih lagi katakan my flesh cry out. My heart and flesh cry out for you to fill me up. You satisfy me. Fill me with courage, fill me with love from you. I will bless the Lord at all times. I will bless the Lord at all times. I was made to worship, I was made to bless your name. I will bless the Lord, I will bless the Lord at all times. I will bless the Lord at all times. I was made to worship, I will bless your name. I will shout your name. I will shout your praise forever. I will shout your praise forever. I was made to worship, I was made to bless your name. Rasakan tanganmu, katakan, I was made to worship, I was made for your embrace. I was made to worship, I was made to worship, I was made to bless your name. Beri kemuliaan buat Tuhan. Sorakan haleluya. Mari bersama-sama kita mendeklarasikan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street.
Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom, Youth GBI Wisma AKR Kebun Jeruk. Sebelum kita mulai mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur buat hari ini. Kami percaya Tuhan baik. Tuhan baik di segala musim kehidupan kami. Kami berdoa, berbicara buat setiap kami hari ini. Waktu kami mendengarkan firman Tuhan, kami buka hati kami. Biarlah Tuhan berbicara buat setiap kami. Karena firman-Mu kuat seperti palu yang menghancurkan bukit batu, seperti api yang menghanguskan. Thank you Lord. Dalam nama Yesus. Amin. Saya Pastor Victor dari ICC Bandung mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Gembala, Pak Budianto, dan Gembala Youth Gama Febriandi untuk waktu yang diberikan pada saya, untuk saya boleh share hari ini. Saya percaya bahwa gereja adalah rumah. Bukan sekedar rumah tentunya, tetapi gereja adalah House of Grace, rumah kasih karunia. House of Grace, bahwa di rumah ini, di GBI ini adalah rumah kasih karunia. Karena Tuhan Yesus tidak hanya menunjukkan kasih karunia, tetapi Tuhan Yesus menyatakan kasih karunia. Supaya setiap kita mengalami kasih karunia. Kasih karunia Tuhan Yesus menulis ulang hidup kita. Orang yang mengalami kasih karunia akan menjadi seseorang yang menyatakan kasih karunia, supaya setiap orang mengalami kasih karunia. Itu sebabnya hari ini saya kasih judul sharing saya adalah House of Grace, rumah kasih karunia. Beberapa waktu yang lalu saya bertemu dengan anak kandung saya. Di antara begitu banyak orang yang ingin saya temui, Tuhan taruhkan dia ada di hati saya. Di Jakarta, kami makan malam dan kami ngobrol-ngobrol. Anaknya masih muda, salarinya menurut saya besar untuk seorang yang single, sekitar 150 juta. Ditambah dengan setiap tahun dapat saham, profit saham maksud saya. Dia katakan, "Kak, saya nggak dapat puas dengan hidup saya. Tadi, saya sambil nunggu kakak, saya beli koper sekian belas, harganya sekitar belasan juta. Saya dapat beli apa saja yang dapat saya mau, but hidup saya tidak pernah mengalami kepuasan." Saya katakan, kita nggak akan pernah puas, kita nggak akan pernah penuh ketika dalam hidup kita hanya mengejar keberhasilan hidup, supaya kita mendapatkan fasilitas hidup yang lebih baik, sehingga orang bilang, wow, kamu hebat. Dan kita punya kebanggaan hidup, sehingga kita senang karena orang memuji kita. Bukankah yang selalu kita kejar keberhasilan hidup, fasilitas hidup, kebanggaan hidup, dan kesenangan hidup, kepenuhan dalam hidup? Ketika kita mengalami kasih karunia dan menyatakan kasih karunia, supaya setiap orang mengalami kasih karunia. Waktu kita lakukan itu, percaya, kita akan mengalami kepenuhan. Kepuasan atau kepenuhan sebuah pohon yang berbuah, katakanlah pohon durian. Kepuasan pohon durian, kalau dia bisa ngomong, tapi karena dia nggak bisa ngomong, akan saya wakilkan. Kepuasan pohon durian bukan waktu berbuah, tetapi waktu ada orang yang mengambil dan memakan buahnya. Itu kepuasan dari pohon durian. Nah, kepuasan hidup kita atau kepenuhan hidup kita bukan hanya waktu kita mengalami kasih karunia, tetapi waktu kita menyatakan kasih karunia. Disitulah kita akan mengalami kepuasan hidup kita. Disitulah kita akan mengalami kepenuhan hidup kita. Kepuasan hidup kita atau kepenuhan hidup kita bukan hanya waktu kita mendapatkan berkat,
berkat. Tetapi kepuasan hidup kita atau kepenuhan hidup kita terjadi justru waktu kita membagikan berkat. Menyatakan kasih karunia adalah membagikan kasih karunia. Membagikan kasih karunia adalah membagikan berkat. Come on, Pastor Victor. Keuangan. Kita kan lagi susah, lagi pandemi. Gimana mau menjadi berkat? Gimana mau menyatakan kasih karunia? Nah, ini penting. Membagikan berkat bukan hanya memberikan uang. Kita perlu tahu definisi berkat adalah blessing is the power to be progressive and the power to do what is good. Memberikan uang bagus, tetapi jauh lebih bagus kalau kita membuat orang maju supaya orang itu dapatkan ini itu jauh lebih bagus. Memberikan ikan bagus, tetapi lebih bagus lagi memberikan pancingan. Uang, kalau kita selalu memberikan uang, orang akan membuat kita selalu berpikir kita adalah mesin ATM-nya. Mari kita belajar dari Tuhan Yesus bagaimana Tuhan Yesus menyatakan kasih karunia. Kita akan belajar dari cerita perjumpaan Tuhan Yesus dan Zakheus. Siap? Mari siapkan alat tulisan kita dan juga Alkitab kita. Lukas 19 ayat yang pertama sampai yang ke-10. Judulnya Zakheus. Ayat pertama berkata, Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Dari ayat-ayat selanjutnya kita belajar bagaimana Tuhan Yesus menyatakan kasih karunia-Nya pada Zakheus. Yang pertama, kita perlu tahu namanya. Lukas 19 ayat yang kelima. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Bagaimana kita memanggil nama seseorang menunjukkan kedalaman hubungan kita dengan seseorang tersebut. Kalau kita makan di sebuah restoran, kita akan panggil mereka dengan sebutan Mbak atau Mas. Kalau di Sunda, Teteh atau Akang. Kenapa? Karena kita nggak kenal. Bagaimana kita memanggil nama seseorang menunjukkan kasih dan hormat kita pada orang tersebut. Semua orang memanggil Zakheus dengan sebutan kepala pemungut cukai. Tetapi Tuhan Yesus memanggil dengan nama Zakheus. Tuhan Yesus sedang mengajarkan kita untuk tidak memanggil seseorang dengan melihat posisinya, tetapi memanggil seseorang dengan melihat pribadinya. Kasih adalah penerimaan. Kita cenderung menerima orang ada apanya, bukan apa adanya. Saya punya sebuah frase. Tahu nggak kenapa senja itu menyenangkan? Karena kadang senja itu merah merekah bahagia. Kadang senja hitam gelap berduka. Tapi langit selalu menerima senja apa adanya. Itu yang perlu kita buat, menerima orang apa adanya. Satu kali saya ada di City Conference Jakarta. Di hari pertama ketika acara mulai, saya melihat Pastor Phil. Beliau adalah hamba Tuhan yang luar biasa. Mukanya lagi serius banget. Mungkin lagi ada yang dipikirin. Terus saya menghampiri beliau. Saya sapa, "Hai, Pastor Phil, how are you?" Kemudian tiba-tiba mukanya berubah. Dia ngomong gini, "Hai, Victor." Dia nggak panggil saya dengan, "Hi, you, what's up, man?" No. Saya senang banget Pastor Phil nggak lupa dengan saya. Buat saya itu sesuatu banget waktu Pastor Phil memanggil saya dengan sebutan, "Hai Victor,
Karena ada 600 gereja di seluruh dunia yang dipimpin oleh Pastor Phil, artinya ada 600 gembala, ada 600 orang wakil gembala yang mungkin dia perlu ingat. Saya nggak tahu pasti, tapi yang pasti hari itu dia mengingat saya dengan nama, bukan kamu siapa ya? Kayaknya pernah ketemu di mana ya? Saya pernah lihat kamu di mana ya? Enggak seperti itu. Pastor Phil mengingat saya dengan nama. Tahukah setiap kita ada kurang lebih 6 miliar orang di muka bumi ini. Dan Bapa di sorga mengingatmu, memanggilmu dengan nama. Katakan wow. Yesaya 43 ayat yang pertama. Israel, beginilah kata Tuhan. Akulah yang menjadikan dan membentuk engkau. Jangan takut. Engkau pasti kuselamatkan. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Wow. Engkau adalah milikku. Bukankah ini luar biasa? Bapa di sorga memanggil kita dengan nama kita masing-masing. Ketika kita memanggil seorang dengan nama, sebenarnya kita sedang ngomong orang tersebut penting bagi kita. Yang kedua, tahu masalahnya. Lukas 19 ayat yang ke-6. Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Sudah lihat? Zakheus senang karena Tuhan Yesus memanggilnya bukan dengan sebutan kepala pemungut cukai, tetapi dengan namanya. Zakheus turun dari pohon dan ngapain? Ngobrol. Mereka ngobrol-ngobrol. Dari ngobrol-ngobrol, Tuhan Yesus tahu masalahnya Zakheus. Saya yakin waktu mereka ngobrol-ngobrol, Tuhan Yesus tanya sekata demi sekata. Tuhan Yesus dengerin Zakheus. Mungkin Tuhan Yesus tanya sekata, Zakheus jawabnya sekarangan. Karena ngobrol itu bukan sekedar mengungkapkan isi hati, tetapi menangkap isi hati orang yang kita ajak ngobrol-ngobrol, sehingga kita tahu masalahnya apa. Ini prinsipnya. Kedalaman hubungan menentukan kedalaman komunikasi, dan kedalaman komunikasi akan menentukan kedalaman keterbukaan, dan kedalaman terbuka menentukan seberapa tepat kita akan menjadi jawaban. Kalau boleh saya bayangkan seperti ini. Tuhan Yesus berhenti sejenak dalam sebuah perjalanan besar misi menyelamatkan dunia. Tuhan Yesus hari itu viral karena pernyataannya di Twitter, di IG, di Facebook mungkin selalu kontroversial. But Tuhan Yesus enggak mau berhenti untuk menyatakan kasih karunia sehingga orang mengalami kasih karunia. Terkadang kita perlu berhenti sesaat dari kesibukan kita. Kita perlu berhenti dari kekhawatiran dan ketakutan dan kepahitan akan masa depan dan bahkan hidup kita. Saya suka sebuah quote dari Pastor Kong Hee. The best expression of love is time. Give quality time to the people you love. Ekspresi terbesar dari kasih adalah waktu. Kasih waktumu yang berharga untuk orang yang kamu kasihi. Di tengah pandemi ini, dalam satu hari, kadang-kadang saya berikan waktu saya untuk ketemu 2-4 orang. Hari ini kemarin, tanggal 14 Januari 2021, jam 9 pagi sampai jam 12 siang, saya ketemu dengan satu couple yang sedang mengalami masalah. Saya pulang ke rumah, jam 1 siang sampai jam 3 sore, saya ketemu dengan satu orang lain lagi yang berdiskusi karena akan melamar, mempropos kekasihnya. Dan puji Tuhan, tadi saya lihat di Instagram, berhasil. Dan jam 3 sore, sampai jam 5 sore, saya ketemu satu orang lagi yang sedang bergumul karena pacarnya di luar negeri, belum bisa pulang ke kota Bandung. Dia lagi galau, melo. Dan jam 8 malam, sampai jam 9 malam, saya ketemu dengan satu grup lagi. Saya berikan waktu saya untuk menguatkan mereka. Yang ketiga, tahu di mana tinggalnya. Lukas 16 ayat ke-7.
Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tuhan Yesus berkata, Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Tuhan Yesus tidak diundang untuk ke rumah Zakheus, tetapi Tuhan Yesus mengundang dirinya sendiri untuk ke rumah Zakheus. Tuhan Yesus membuka dirinya untuk Zakheus masuk ke dalam hidupnya, membawa masuk ke dalam kehidupan kita. Ini yang generasi ini perlukan. Bukan sekedar seperti kita memberikan, ini hanya contoh, seperti kita memberikan uang kepada pengemis di pinggir jalan, sementara kita duduk di dalam mobil. Tetapi yang generasi ini perlukan, kita perlu membawa mereka masuk ke dalam mobil kita. Apa artinya? Kita perlu membawa generasi ini masuk ke dalam hidup kita. Kita enggak dapat paksa untuk kita dapat masuk ke dalam hati seseorang, tetapi kita dapat masuk ke dalam dunianya mereka untuk mendapatkan hatinya mereka. Tahu di mana tinggalnya, tahu seperti apa dunianya, mencoba mengerti seperti apa dunianya. Yang keempat, tahu masa lalunya. Lukas 19 ayat 7. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Saya percaya semua orang punya masa lalu, termasuk saya. Masa lalu saya bukan farah. Saya mencuri, bahkan waktu kecil saya hampir membunuh orang. Masa lalu saya bukan parah, tapi udah farah. Tetapi dengar, semua orang punya masa depan. So guys, jangan biarkan masa lalumu mendikte masa depanmu. Satu kali saya bertemu dengan salah satu anak rohani saya, dan dia katakan gini, Kak, saya itu ada kecenderungan di seorang pria. Saya itu ada kecenderungan menyukai pria lagi, Kak. Saya kaget hari itu, walaupun mencoba untuk nggak kaget. Tapi Roh Kudus tanya gini sama saya, coba tanya ke orang ini, bagaimana masa lalunya. Saya tanya, gimana masa lalu kamu? Oh, ternyata waktu dia kecil, dia itu merindukan bapaknya peluk dia, tapi papanya nggak pernah peluk dia. Dan waktu dia besar, apa yang dia alami waktu kecil itu masih ada. Dia pengen dipeluk oleh seorang laki-laki. Waktu saya tahu masa lalunya, saya semakin mengerti. Ingat, kita perlu melihat orang bukan dengan penghakiman, tapi dengan pengharapan. Yang terakhir, tahu kemampuannya. Lukas 19 ayat ke-8. Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Tuhan Yesus melihat Zakheus bukan dengan apa kata orang. Orang bilang, Zakheus serakah. Ini Zakheus, orang yang mengkhianati bangsanya sendiri, orang yang paling enggak disukai. Tetapi dengan kasih karunia, Tuhan Yesus memandang Zakheus. Kasih karunia akan membuat kita melihat seseorang bukan dengan penghakiman, sehingga kita hanya dapat melihat kekurangan dan kelemahannya. Tetapi kasih karunia akan membuat kita melihat seseorang dengan pengharapan, sehingga kita dapat melihat kekuatan dan kemampuannya. Tuhan Yesus tahu kemampuan Zakheus. Zakheus berkata, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Tuhan Yesus menyatakan kasih karunia kepada Zakheus. Kasih karunia Tuhan Yesus itu menulis ulang hidup Zakheus. Dari yang dibenci orang, jadi orang yang dikasihi. Karena Zakheus mengalami kasih karunia Tuhan Yesus. Zakheus menyatakan kasih karunia-Nya.
kepada semua orang di kota itu, tiba-tiba kayak mendadak. Dengar, jangan taruh titik atas hidup orang lain waktu Tuhan taruh koma atas mereka. Saya akan selesai dengan ini. Waktu Saulus sedang di titik yang paling rendah dalam hidupnya, dalam perjalanannya ke Damsyik untuk mengenai orang Kristen, Saulus mendengar suara Tuhan yang berkata, Saulus, 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 mengapa engkau menganiaya aku? Dan seketika Saulus menjadi buta. Dan selama 3 hari dalam kebutaannya, Ananiaslah orang yang mau mendatangi dan menolong Paulus. Lewat pertolongan itulah perjalanan hidupnya berubah. Tahukah teman-teman, arti nama Saulus artinya mencari, meminta. Tahu nggak apa arti namanya Ananias? Nggak tahu ya? Oke, saya tahu. Ananias itu artinya Tuhan memberi kasih karunia. Saulus mencari dan meminta, Ananias Tuhan memberi kasih karunia. Dan sejak saat itu hidupnya berubah. 13 kitab dari 27 kitab di Perjanjian Baru ditulis oleh Paulus. Bahkan komentar Bible berkata bahwa Tuhan memberikan Paulus lebih dari apa yang dia dapat kerjakan sebagai manusia. Nah, ini penting. Arti nama Paulus itu kecil. Paulus yang berkata, kalau dia besar, bukan karena kekuatannya dia, tapi karena kasih karunia Tuhan. Teman-teman, hidup kita hanya akan bermakna ketika hidup kita membawa arti pada orang-orang yang ada di sekitar kita. Hidup kita akan mengalami kepenuhan ketika kita mengalami kasih karunia Tuhan dan menyatakan kasih karunia Tuhan. Di tengah-tengah pandemi ini, ada banyak orang yang memerlukan kasih karunia. Mari kita menjadi Ananias, menjadi pribadi yang menyatakan kasih karunia ke setiap orang mengalami kasih karunia. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akhiri firman Tuhan hari ini dengan doa. Haleluya. Mari semua mata terpejam. Hari ini berapa banyak dari kita yang berkata, Pastor Victor, saya mau seperti Tuhan Yesus yang menyatakan kasih karunia kepada Zakheus. Pastor Victor, sama seperti Ananias yang menyatakan kasih karunia kepada Saulus. Saya mau. Saya tahu selama ini hidup saya hampa karena fokus saya hanya I, me, and myself. Tapi hari ini saya mau belajar. Kalau engkau orangnya, kau boleh taruh tangan kamu di dada. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Siapa lagi yang berkata, Tuhan, saya ngerasa hidup saya kosong, hampa, kayak nggak penuh. Tuhan tolong saya. Kalau engkau orangnya, mana taruh tanganmu di dada. Haleluya, Tuhan Yesus. Oh haleluya, engkau melihat setiap tangan-tangan yang diletakkan di dalam mereka hari ini. Aku berdoa, Roh Kudus menjamah mereka, menyentuh mereka, supaya hari ini hidup mereka nggak pernah sama lagi. Karena setiap mereka mulai menyatakan kasih karunia, supaya banyak orang di luar sana mengalami kasih karunia. Thank you Lord. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya berkata amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan akhiri pertemuan kita hari ini, ibadah kita hari ini. Mari kita angkat tangan kita bagi menerima berkat dari Tuhan. Aku berdoa berkat perlindungan, penjagaan Tuhan. Bukankah engkau yang berkata di Mazmur, engkau yang menjaga kami di depan, di belakang, di kiri, di kanan, di atas. Engkau menjaga hidup kami di sekeliling kami. Bahkan Mazmur berkata, malaikatmu berkemah atas rumah orang benar. Aku berdoa di tengah-tengah pandemi ini, biar setiap kita mengalami, merasakan penjagaan dan perlindungan Tuhan. Boleh ada atasmu, atas keluargamu, atas saudaramu, adikmu, kakakmu, atas papa mamamu, atas semua orang yang ada di rumahmu. Penjagaan Tuhan boleh ada. Dari sekarang
sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Dalam nama Yesus. Amin. Kau terbesar.